Baik, kembali dengan Jago Catur Channel. Kita akan bahas apa itu Owens Defense. Ini permainan antara Pavel Eljanov melawan juara dunia Magnus Carlsen. Sebagai hitam menjawab dengan B6. Owens Defense ya. Dimainkan di Isle of Man 2017. Tetap putih, Grandmaster yang sangat kuat. Pengembangan di pusat papan dilanjutkan dengan gajah B7, kuda C3, dan E6. Terus penguasaan pusat dari putih dengan langkah D4. Dalam bangunan demikian, langkah hitam adalah gajah B4. Terus berlanjut dengan gajah D3. Dan hitam melanjutkan Owens Defense dengan kuda F6. Menteri E2. Hitam meneruskan dengan langkah D5. Sekarang dalam permainan putih menjawab D5 ya. Seandainya E5, ini hitam dapat meneruskan dengan kuda E4. Kalau gajah D2 ini bisa terjadi pemukulan. Dan ini hitam cukup baik. Sekarang kita kembali setelah D5 ya. Tadi kalau ini ya, permainan berlangsung D5. Ini pemukulan yang baik. D5 adalah melalui menteri D5. Lebih baik pukul dengan menteri daripada dengan kuda ya. Kita putih melanjutkan dengan pengamanan rajanya sambil mengancam menteri D5. Dan kita lihat di sini ada pertukaran buah kembali. Nah, kita lihat dalam posisi ini hitam melanjutkan dengan kuda D7. Terus ancam menteri dan dijawab oleh hitam dengan menteri H5. Kita lihat di sini ya. Dilanjutkan dengan gajah F4. Ini menurut Carlsen, kalau ini dimakan ya ini sebetulnya bisa mendapat bidak rangkap. Namun putih masih memiliki dua gajah yang cukup kuat. Ini analisa
ini bisa berlanjut dengan tekanan dari putih. Sekarang kalau kita menjaga dengan benteng C8, putih bisa meneruskan melalui Raja H1 dan benteng F G1, penguasaan lajur G oleh benteng, dan ini putih memiliki permainan yang baik. Tidak mau ya ada pemukulan di F3. Walaupun dapat bidak rangkap, cuma gajah B7 juga gajah yang kuat. Ditahan benteng C8 dan putih meneruskan berusaha menekan melalui sayap menteri. Apa kira-kira jawaban hitam di sini? Perlu dipikirkan juga. Rokade masih belum waktunya ya. Ini jawaban terbaik adalah menurut Carlsen ini H5. Dengan harapan nanti babak akhirnya bidak di A4 menjadi lemah. H5 dan putih berencana mengancam menteri melalui benteng B5. Masih belum mau pertukaran perwira, dilanjutkan dengan rokade pendek, dan putih termasuk pemain yang ambisius ya, menjalankan benteng B5. Tutup. Dalam bangunan demikian, sekarang kita masuk analisa ya. Kalau gajah D6 bisa dijawab oleh hitam dengan gajah C6, nah dalam posisi ini hitam memiliki permainan yang cukup baik. Sekarang kita lihat kemungkinannya dalam permainan sesungguhnya. Setelah C5, putih menjalankan langkah yang cukup meragukan dengan DC5. Pukul kembali C5 dan baru menjawab dengan gajah D6. Kita lihat di sini ya, ancam ini dipukul B5, dan di sini putih menjawab dengan langkah sekali lagi yang kurang tepat dengan CB5. Sekarang kita perhatikan ini dalam bangunan posisi demikian ya. Ini komputer menyarankan ini, menurut komputer AB5. Benteng C8 ini bisa berlanjut demikian. Ini posisi kurang lebih equal ya, sama ya, imbang.
namun putih menjawab dengan CB5. Ini kalau menurut Carlsen dalam posisi demikian ini lebih enak hitam ya. Pertama, ini gajah kurang bagus ya posisinya, ditambah dengan kelemahan 2 bidak di C2 dan A4. Berlanjut, benteng C8, C4 sambil menguasai petak D5, dan di sini ada, ini mulai terlihat kelemahan bidak di A4. Ancam kembali D6 dan hitam setelah kuda E4, putih menjawab dengan gajah E4. Ini menurut Jan Timman ya, Grandmaster Belanda, ini bagus juga. Namun putih memilih gajah F4. Kita lihat di sini setelah gajah F4, ancam. Nah, ini baru terlihat langkah-langkah dari hitam, ancam F4 ya. Ini permainan berlanjut gajah E5. Kalau ada pemukulan di sini, ini bisa berlanjut menteri F4, kuda E5, kuda G4, dan ini C4-nya jatuh ya. Dalam posisi demikian kita lihat putih menjalankan gajah E5 dan jatuh bidak C4. Ini udah kalah 1 bidak putih ya, kalah 1 bidak putih. Diteruskan gajah C4, gajah D3, benteng C8, jaga A4-nya, dan terus mengaktifkan buah-buahnya. Berusaha ke C4, ancam. Nah, ini udah teknis ya. Ancam gajah D3, ancam, rencana tukar. Nah, dalam bangunan demikian, kira-kira apa langkah terakhir yang membuat kemenangan putih? Yang sudah tertekan, hitam membuat langkah terakhir yang bagus untuk kemenangan hitam. Ini setelah kuda A2, putih menyerah, mengingat A4-nya juga jatuh, kembali jadi kalah 2 bidak. Itu bagaimana cara juara dunia memainkan Owens defense perlahan tapi pasti hingga kemenangan. Terima kasih, semoga bermanfaat.